Oke teman-teman, selamat datang di channel Ethical Hacking Indonesia. Terima kasih karena kalian sudah mengklik video ini. Untuk yang baru masuk, atau untuk yang baru ketemu channel Ethical Hacking Indonesia, bisa subscribe dulu supaya kalian mendapatkan informasi yang lebih banyak lagi ke depannya, karena saya akan terus update video dan membuat video-video yang mengenai tips atau bagaimana cara kita melakukan penetration testing. Orang sekarang bilang itu melakukan hacking ya, karena ini kita di channel Ethical Hacking Indonesia, jadi kita akan belajar bagaimana cara membuat atau melakukan sebuah tindakan hacking yang sesuai dengan etika. Oke. Sesuai dengan judul video ini yang sudah saya buat, dan pada kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara mencari hidden API, pokoknya itulah hidden API untuk kita melakukan testing gitu. Jadi biasa kan API itu kan ada yang di reverse engineering. Nah, ini juga masuk ke dalam kategori reverse engineering. Sabar. Kita bisa mencari dulu melalui browser, karena sabar apa ini, karena kalau misalnya kita mau melakukan pengetesan, atau kita mau mengetes atau menguji sebuah website, kita harus tahu target itu di mana gitu. Jadi kita harus mencari dulu, dan biasanya adalah mereka orang yang punya website biasanya sembunyiin gitu, ada yang disembunyiin, ada yang enggak gitu. Nah, kita juga harus mencari hal itu, karena itu merupakan, kalau kita ketemu berarti itu adalah sebuah kerentanan gitu. Kalau kita nggak ketemu ya berarti ya aman gitu. Oke. Di sini bisa kita lihat bahwa ya sudah memilih Amazon.com sebagai target kita. Kenapa demikian? Karena Amazon ini sudah list di dalam program bug bounty, jadi tidak menjadi masalah apabila kita melakukan penetration testing ke sini, dan apabila kita ketemu, ada baiknya kita melakukan report ke pihak Amazon. Nanti bagaimana mereka akan validasi report kita dan akan memberikan tanggapan kita. Teman-teman bisa daftar di HackerOne dan juga Bugcrowd untuk menjadi seorang hacker yang profesional gitu, untuk bekerja. Kalau kalian mau memang untuk kerja sebagai hacker, di situ bisa. Oke, langsung masuk aja ke pembahasan kita lagi. Kenapa saya menggunakan Firefox? Biasa kan saya menggunakan Chrome, karena di Firefox ini dia lebih lengkap gitu. Jadi untuk mencari atau untuk melakukan pencarian terhadap hidden API dari website, memang harus kita menggunakan, bukan harus ya, tapi opsional. Mungkin ada juga browser yang lain, tapi di kali ini saya menggunakan Firefox karena ini menurut saya teliti dalam memberikan pergerakan atau dalam memberikan arus data keluar masuk dari klien ke server gitu. Jadi saya memilih Firefox. Dan kalau di Chrome saya sudah coba dan kurang lengkap data-data yang diambil, atau ya data-data yang diambil dari lalu lintas data itu tidak lengkap, sehingga cenderung kurang teliti gitu. Jadi saya memilih Firefox karena memang ketelitiannya dalam melihat arus data itu terbilang bagus. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan kenapa kita bisa mencarinya menggunakan Firefox. Kan kita bisa cari menggunakan reverse engineering, kita bisa mencari private API itu dengan cara-cara yang misalnya dari mobile gitu kan. Dari mobile kita bisa melakukan reverse engineering, yang kita bongkar dulu apps-nya, terus kita ketemukan di situ. Ternyata ada beberapa kategori. Selama saya melakukan API hacking API itu, saya menemukan beberapa ciri-ciri yang terdapat pada API ini, yaitu yang pertama adalah tipe, yang kedua itu adalah namanya, dan yang ketiga itu adalah lalu lintas datanya itu seperti apa, dan
itu bisa kita lihat apakah bisa diakses di browser apa enggak. Nah, itu adalah beberapa kategori atau ciri-ciri yang saya lihat ketika melakukan penetration testing terhadap API. Oke, tanpa banyak cincong, kita langsung mulai aja. Yang pertama memang kita harus inspect elemen dulu. Di sini kita tulis inspect elemen, dan kita bisa lihat di sini. Ini agak lambat ya, memang karena laptop saya agak kurang mampu. Meo, ada tulisan Meo di sini. Apa maksudnya nih, ngolok-ngolok gitu. Karena mereka nih sifatnya terbuka ya, Amazon nih sifatnya terbuka untuk orang-orang yang mau mencari kerentanan, jadi tidak menjadi masalah. Seperti yang satunya itu yang bilang jangan, kalau bisa jangan dihack, itu aneh banget, ngemis. Oke, kita masuk ke tab network. Nah, di sini kita bisa lihat datanya, dan saya mau refresh. Kita refresh untuk mendapatkan alur data atau pergerakan data yang baru. Kita tunggu saja ya sampai prosesnya selesai. Mohon maaf, saya agak batuk karena tenggorokan lagi kurang enak. Mohon maaf, harap dimaklumi. Lama sekali ya, lumayan lama. Oke, sudah selesai. Terlihat di sini sudah loadingnya udah berhenti ya. Yang pertama adalah tipe data. Tipe data yang kita akses di sini apa? Yang sering saya lihat adalah memang JSON, yaitu JavaScript Nation. JavaScript Nation. Kita cari ini JSON. Yang paling pertama kita lihat bahwa ini seperti ini bentuknya, bentuk URL-nya. Kita coba cek headernya seperti apa. Tidak ada header, tidak request, respon tidak ada juga. Kita lihat ke yang di bawahnya lagi, JSON yang di bawahnya. Tidak ada juga, tidak ada data yang bisa kita lihat ya. Ada di bawah lagi. Kalau tidak ada data yang tidak bisa kita lihat, kita coba cek menggunakan Postman. Cari paling bawah dulu. Plain. Sini kita lihat ada JSON, kita buka. Nah, kita bisa lihat di sini ya, ada apa namanya, datanya. Berarti ini sudah valid masuk ke dalam ini ya, API. Coba kita lihat headersnya, dan kita bisa mengambil ini URL-nya di sini. Ini adalah post ya, post method. Jadi kita cek akses dari browser. Saya ini dulu. Nah, jadi di sini tulisannya unknown operation exception. Coba kita tes di Postman. Apakah menghasilkan yang sama?
sending request. Oke, not found. Oke, jadi sama, tidak menemukan operation. Kita coba lihat responnya. Responnya juga memang nggak ada ya. Kita cari JSON lain, JSON Nexus client. Responnya juga nggak ada. Ini server. Tapi kita tahu bahwa ini adalah API ya. Kalau misalnya kita acak-acak ininya, misalnya ini kita ganti jadi 2, itu kalau kita mau misalnya mencari ADORS, tetap tidak kita temu, tapi kita bisa melihat dari alur datanya ini bahwa ini adalah sebuah API ya, bisa kita pakai. Kita ke bawah lagi, cari JSON. Intinya di beberapa website memang dia memberitahu bahwa ini adalah API, dan mungkin itu tahap yang kurang sempurna gitu dalam mengolah API privatnya. Itu adalah salah satu marketplace yang ada di negara Konoha sih. Saya lihat seperti itu. Dan ini adalah Amazon kualitas internasional guys. Jadi mungkin itu juga mempengaruhi gimana mereka mengemas datanya mereka, lebih terstruktur. Jadi susah untuk kita analisis apabila ini orang awam yang menganalisis, mereka nggak tahu kalau ini adalah sebuah API. Oke. Tapi kita bisa lihat di sini dari ciri-cirinya saja kita tahu bahwa ini adalah sebuah API. Oke. Kita coba cari lagi, kalau memang nggak ada, sudahi. Oke. Intinya seperti itu. Kita lihat yang pertama itu dari tipe filenya, terus yang kedua adalah URL-nya, terus yang ketiga itu kita lihat namanya. Namanya ini kita ditulis di sini Nexus Client. Berarti ada antara klien dengan server gitu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ini adalah URL API mereka. Oke. Dan hostnya adalah Unagi Amazon.com. Ini adalah server aslinya. Ini cuman sekedar ini ya, kayak navigasi gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga teman-teman mengerti apa yang saya maksudkan di sini, karena kalau teman-teman ngerti, ini lebih mempermudah dalam sesi pencarian hidden API URLs. Oke, thank you, see you in the next video. Mungkin teman-teman bisa komen di bawah next video apa lagi yang akan saya buat mengenai API, supaya kita belajar lagi gitu mengenai API. Oke, bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan subscribe dulu, dan bagi teman-teman yang sudah lama mantengin channel Ethical Hacking Indonesia, terima kasih, kalian luar biasa, kalian tetap mau belajar sampai hari ini. Oke, mungkin itu aja. Akan saya buatkan video lagi untuk nextnya. Ini kita masih dalam tahap mencari URL-nya. Nanti kita akan masuk ke tahap bagaimana cara pengetesannya, bagaimana menulis script, bagaimana kita mengetes script kita dalam sebuah API. Oke, mungkin itu aja. See you in the next video.